Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Utami dari kelas Teknik Listrik 5A dengan NIM saya 213305024. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas atau proyek mata kuliah kontrol industri dengan judul saya yaitu sistem pengisian dan pengosongan tangki air bersih menggunakan level ketinggian air. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kebutuhan akan air bersih selalu digunakan pada setiap rumah maupun di dalam dunia industri, dan pastinya penggunaan air bersih selalu banyak hingga tak terhitung debit per liter yang dikeluarkannya. Maka dari itu, sistem pengisian dan pengosongan tangki ini berfungsi untuk memudahkan setiap insan manusia untuk mengatur kebutuhan jumlah air yang akan digunakannya dalam satu hari, sehingga kita mudah menghitung akan kebutuhan air yang kita gunakan sehari-hari, serta dengan adanya sistem ini kita dapat menghemat air bersih yang digunakan dengan cara mengatur pengisian air per liter dengan batas yang kita tentukan. Dan dalam sistem ini dapat diterapkan pada sebuah rumah produksi untuk jasa laundry, karena di tempat ini memerlukan banyak air yang digunakan secara bersamaan, dan sistem ini akan berguna karena nantinya bakalan menghemat waktu tunggu pengisian air. Selanjutnya adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen yang digunakan beserta deskripsinya. Yang kedua ada blok diagram. Yang ketiga ada cara kerja sistem beserta tampilan pada HMI. Dan yang terakhir adalah pengalaman pada CX Programmer. Langsung saja, yang pertama adalah komponen yang digunakan. Ada yang pertama adalah motor listrik pompa air. Berfungsi sebagai pemompa air yang berada di dalam tanah. Yang kedua ada pipa air, berfungsi sebagai penyalur air menuju ke dalam tangki penampungan air. Yang ketiga ada tangki air atau tandon, berfungsi sebagai tempat penampungan air yang telah dipompa dari dalam tanah. Yang ketiga ada water level sensor atau sensor ini berfungsi sebagai penetapan saat ketinggian air di dalam tangki telah mencapai titik pengisian, mencegah tangki dari pengisian yang berlebihan. Yang selanjutnya ada katup keran air, berfungsi sebagai pembatas atau pembuka dan penutup air dari tangki air yang agar tidak mengalir langsung dari tangki menuju ke mesin cuci. Dan yang terakhir ada mesin cuci itu sendiri atau output. Ini sebagai tempat berakhirnya air atau outputan akhir. Selain mesin cuci itu bisa diganti bak atau bak mandi ya. Ini karena kita sistemnya untuk laundry, maka kita pakainya mesin cuci. Yang selanjutnya ada blok diagram, bisa dilihat dari pompa air, pipa, tangki, water level sensor, dan ada katup air atau kran, dan selanjutnya adalah mesin cuci sendiri. Mungkin untuk cara kerja sistemnya beserta tampilan pada HMI. Di sini saya akan menjelaskan sistemnya saja. Nanti untuk HMI akan saya jelaskan beserta dengan ladder diagramnya. Yang pertama ada kita bisa atur pada display ketinggian air yang kita inginkan. Di sini pada maksimal pengisian air diatur sebesar 100. 100 itu dapat diartikan sebagai 100 liter. 100 liter air yang akan mengisi tangki, dan minimum pengosongan kita atur sebesar 1 atau 1 liter air. Kemudian pompa kita on-kan, dan motor pompa air itu akan memompa air di dalam tanah untuk selanjutnya akan dialirkan ke pipa-pipa. Yang keempat, air akan masuk ke dalam tangki atau tandon hingga batas yang kita inginkan. Karena di dalam tangki air itu terdapat water level sensor atas yang katup pengisinya itu memungkinkan air mengisi hingga ketinggian air 100 liter. Dan pengisian akan berhenti pada 100, serta saat pengisian berhenti pada 100, lampu batas maksimal pada tangki akan menyala.
Selanjutnya, jika kita membukakan untuk mengalirkan air dari tandon menuju ke bak penampungan air atau ke mesin cuci hingga mencapai 1 liter, maka sensor water level bawah akan menyala atau dapat dilihat atau dapat bekerja jika indikator pada lampunya itu menyala. Dan yang terakhir adalah untuk mengisi air kembali di dalam tangki, maka kita harus menutup keran air. Selanjutnya adalah tampilan pada HMI. Seperti ini ya, nanti saya langsung jelaskan saja ke tampilan HMI pada CX Designer-nya. Untuk tampilan pada HMI adalah sebagai berikut. Langsung saja kita simulasikan di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk tampilan HMI yang pertama atau tampilan awal adalah seperti ini. Untuk masuk ke tampilan utama, kita bisa mengklik logo dari kampus kita. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung saja kita ketikkan, karena kita tadi kan memainkan 100, jadi kita masukkan angka 100 di sini dan enter. Selanjutnya untuk maksimal tangki kosongnya kita masukkan 1. Nah, langsung saja kita on-kan. Nah, bisa dilihat tangki akan terisi oleh air. Untuk melihat berapa liter atau berapa banyak air yang sudah terisi, kita bisa melihatnya lewat sini displaynya. Kalau untuk laddernya sendiri, tadi itu kita tekan on, maka alamatnya yang ini 0.00 itu akan menyalakan coil C1, lalu pompa air, serta board binary. Board binary itu yang ini ya, untuk memasukkan maksimal tangki penuh. Mungkin untuk lebih cepatnya kita bisa cepatkan lewat sini saja. Kita coba 95, nanti akan sebentar mengisi menuju 100. Nah, sudah menyentuh angka 100, maka pengisian akan berhenti. Selanjutnya, untuk mengosongkan tangki, kita cukup tekan yang ini keran. Nah, di sini bisa kita lihat saat kita menekan keran itu, input 0.04 ini akan tertekan karena keran ini alamatnya adalah 0.04 dan dia akan memicu untuk mengurangi pengurangan dari angka yang sudah kita lihat di atas tadi. Dari yang 100 kita bisa turun hingga 1. Kita cepatkan saja. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika angka sudah mencapai angka 1, maka indikator pada maksimal tangki ini akan menyala. Ini dapat diaktifkan juga sensor water level yang bawah itu aktif.
Selanjutnya, jika kita ingin mengisi kembali tangki, kita cukup tekan lagi saja ini kerannya. Nah, dia akan mengisi sampai 100. Jika kita tidak mengubah angka 100 ini, maka dia akan tetap mengisi sampai 100 dan berhenti di angka 100. Sistem ini akan terus bekerja jika kita tidak mematikan sistemnya. Oke, dia akan berhenti. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.